Ger guys, Bu Shirley dilaporkan ke polisi. Waduh, jadi guys, Bu Shirley ini dituduh memfitnah Nazlatan Kasuba. Itu tuh, si What's the Move, anak koruptor yang nilep anggaran Maluku Utara buat happy-happy. Kan dia pernah viral tuh, main HP saat rapat. Nah, kok bisa gitu sekarang dia nuduh Bu Shirley yang nyebar video itu guys. Jadi sekarang kenapa marah nih? Berarti bener kan main HP saat rapat kan? Bapak anak kok sama aja sih? Problematis. Langsung aja guys, kita lihat videonya nih. Anggota DPRD Maluku Utara ini lagi sukses jadi bulan-bulanan netizen se-Indonesia Raya. Jadi buat kalian yang belum tahu, ada video dari Mbak Nazlatan Ukra Kasuba, seorang anggota DPRD Maluku Utara yang mendadak viral kembali karena potongan videonya mengkritik super pedas ke Gubernur Maluku Utara, Ibu Sherly Yowanda. Dengan gaya si paling vokal, dia menyentil evaluasi 100 hari kerja gubernur dan diplomasi fiskalnya dianggap gagal total, sampai menuduh Gubernur Sherly terlalu sering kelayaban keluar daerah. Padahal Ibu Sherly ini terhitung masih seumur jagung menjabat dan sedang beresin birokrasi serta krisis kas daerah yang warisannya hancur lebur. Tapi si mbak ini nggak pakai babi bu, langsung main serang aja bro. Kalau ibu gubernur berada di luar daerah, what's the move? Ngapain di luar daerah? Sebagian besar pergerakannya itu berada di luar daerah dengan alasan lobi-lobi pusat. Sebenarnya pemerintah provinsi ini sadar atau tidak? Penurunan hampir 20% ini bukti diplomasi politik fiskal gubernur yang gagal total. Dan parahnya lagi, sudah gagal, absen pula. Nah, karena heran sama keberaniannya, netizen plus 62 langsung gercep stalking rekam jejak keluarganya sampai ke akar-akar. Dan endingnya benar-benar di luar nalar dan plot twist banget bro. Ternyata Mbak Nazlatan ini adalah anak kandung dari mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba, yang sempat tersandung kasus suap dan gratifikasi sampai ratusan miliar rupiah. Ibarat kata, kinerja bapaknya bikin daerah hancur sampai berurusan sama hukum. Sekarang anaknya paling depan menilai orang yang lagi sibuk beresin kotoran peninggalan ayahnya sendiri. Kocak banget kan? Nah, sekarang lu lihat sendiri, akun Instagramnya langsung penuh dengan hujatan netizen dari berbagai daerah. Aduh, si Nazlatan Kasuba guys ya. Dia nuduh Bu Shirley Yowanda yang viralkan video dirinya saat main HP pas rapat di DPRD Maluku Utara guys. Tapi ya, ini beneran main HP apa enggak kita tanya, ya kan? Aduh, udah ngaku aja gitu kan. Ngelesnya jelek banget soalnya lagian juga ya. Kalau sampai beneran dia main HP itu ya kenapa dia nyalahin orang lain gitu. Bahkan sampai mau laporkan Bu Shirley segala. Kocak banget kan. Mana dia protesnya juga di sidang banget lagi. Kenapa? Mau membangun citra yang baik nih ceritanya. Anggota DPRD Maluku Utara ini main HP ketika Sherly Yowanda Gubernur Maluku Utara sedang pidato. Mungkin karena diambil oleh wartawan, terus besoknya muncul di media sosial. Ketahuan sama dia. Dia laporin gubernur ke cyber bahwa dia takutnya hubungan legislatif dan eksekutif jadi tidak baik karena videonya dia yang sedang main HP itu beredar luas. Dan mau tahu siapa dia ini? Coba kita lihat ya. Dengan hubungan kita antara legislatif maupun eksekutif. Setengah tahun yang lalu terakhir kali Ibu Gubernur datang di paripurna, kali ini 1 hari kemudian keluar video saya bermain HP ketika Ibu Gubernur sedang menyampaikan pidato. Kemungkinan yang aneh dari situ adalah saya melihat logo yang sering Ibu Gubernur pakai di akhir video tersebut. Saya sudah melaporkannya di bidang cyber, cuman saya berharap ini ditindaklanjuti karena yang saya khawatirkan, setahu saya ruang paripurna ini tim dokumentasinya kita ketahui kalau bukan dari DPR, dari pemerintah. Jadi mudah-mudahan hal-hal seperti ini bisa kita antisipasi karena saya meyakini bahwa tidak mungkin kita pemerintah melakukan hal ini, tapi entah kenapa temuan-temuan di lapangan saya khawatir mengerucut berkaitan dengan. Dan mau tahu siapa dia? Ini profil. Ternyata Nazlatan ini merupakan anak mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani yang tersandung skandal kasus korupsi. Sehingga dari hal inilah publik juga berhak melihat siapa sosok yang melontarkan kritik tersebut. Nazlatan bukan nama baru di politik Maluku Utara. Ia merupakan putri mendiang Abdul Ghani Kasuba, mantan gubernur yang pernah terjerat kasus suap, gratifikasi, dan pencucian uang. Nazlatan sendiri juga pernah dipanggil KPK sebagai saksi dalam perkara yang berkaitan dengan kasus ayahnya. Kritik tentu hak setiap wakil rakyat, bahkan kritik yang keras sekalipun adalah bagian dari demokrasi. Namun kritik akan jauh lebih bernilai jika dibarengi dengan kemampuan untuk berkaca.
Jika ingin menilai orang lain gagal, ada baiknya melihat ke belakang terlebih dahulu. Karena publik mungkin bisa memaafkan, tetapi sejarah tidak. Kacau nih mantan Gubernur Maluku Utara atau Malut Abdul Ghani Kasuba. Udahlah korup, doi juga nggak bisa kendalin syahwat seksualnya. Jadi Abdul Ghani didakwa atas kasus penerimaan sejumlah uang dari proyek infrastruktur dan jual beli jabatan di Pemprov Malut. Yang bikin mind blowing, selama menjabat dia gelontorin dana 3 miliar rupiah cuma demi ngamar sama perempuan. Bahkan kabarnya dia pernah ngamar sama 3 perempuan dalam satu hari di jam yang berbeda. Pernyataan ini disampaikan Elia Gabrina Bahmid, kontraktor sekaligus anggota DPRD Halmahera Selatan. Elia hadir sebagai saksi di lanjutan sidang kasus yang menjerat Abdul Ghani itu di Pengadilan Negeri Ternate pada 18 Juli. Dalam sidang, Elia ngaku yang mencarikan teman kencan Abdul Ghani. Abdul Ghani minta para perempuan itu dibayar pakai duit Elia dan nanti diganti. Tahu berapa budgetnya? 10-50 juta untuk satu perempuan. Semoga pejabat publik model begini dihukum seberat-beratnya. Yuk, lawan pejabat publik yang korup dan bejat. Berita Wiwin, pegawai bank cantik yang akui terima uang dari mantan Gubernur Maluku Utara. Waduh. Nama Wiwin Nurlindatan muncul di persidangan kasus mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba. Waduh. Wiwin dituding sering mendapat uang dari sang gubernur melalui ajudan bernama Ramadan Ibrahim, ASN. Hal itu terungkap pada sidang lanjutan perkara suap mantan Gubernur Maluku Utara yang digelar di Pengadilan Negeri Ternate, Kamis, 25 Juli 2024, lalu. Wiwin Nurlindatan dihadirkan jaksa dari KPK bersama 12 saksi lainnya. Kepada tribunternate.com, Wiwin Nurlindatan menceritakan permasalahan tersebut. Kata Wiwin, uang yang diberikan Abdul Ghani bukan atas permintaannya, namun diberikan tanpa sepengetahuannya. Di sini saya tegaskan, uang yang diberikan ke saya itu bukan saya yang minta, namun inisiatif Pak Gub yang diberikan lewat ajudan, katanya, Sabtu, 27 Juli 2024. Kronologi diberikannya uang dari Abdul Ghani versi Wiwin. Awalnya Abdul Ghani mampir ke kantor tempat Wiwin bekerja, dengan tujuan memantau aktivitas kantor. Akan tetapi setelah bertemu Wiwin, Abdul Ghani malah bertanya kepadanya, apakah ada aktivitas lain di luar kantor? Kala itu Pak Gubernur pernah tanya ke saya, selain ke kantor ada aktivitas lain di luar kantor? Saya jawab, selain kantor, saya juga mahasiswa. Dari situ Pak Gub bilang nanti dia bantu biaya kuliah, ungkapnya. Mendengar perkataan tersebut, Wiwin lantas menolak uang yang dijanjikan Abdul Ghani lewat ajudan. Saya tolak, tapi dipaksa. Di situ saya pikir, mungkin sebagai orang tua, beliau ada rezeki jadi berikan uang ke saya, jelasnya. Wiwin juga menegaskan persoalan ini tidak ada kaitan dengan tempatnya bekerjanya, karena hal ini lebih kepada personal dirinya yang kebetulan mengenal Abdul Ghani. Selain itu saya perlu tegaskan juga, soal pemberian uang, saya tidak pernah minta, apalagi soal ajakan Abdul Ghani soal berlibur, itu pun tidak pernah. Di sini saya tidak membela diri, akan tetapi apa yang saya sampaikan sesuai yang terjadi hingga saya bersaksi di persidangan, pungkasnya. OTT KPK segini harta Gubernur Malut Abdul Ghani Kasuba. Waduh, pejabat negara lagi nih gengs. Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba menjadi salah satu pihak yang tertangkap operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi pada Senin 18 Desember 2023. Sebagai pejabat publik, harta Abdul Ghani pun menjadi sorotan. Mengutip LHKPN per 14 Mei 2023 periodik 2022, Abdul Ghani tercatat memiliki harta sebesar 6.458.409.184 rupiah. Harta itu terdiri dari tanah dan bangunan yang total nilainya sebesar 5.380 juta rupiah. Kemudian Abdul Ghani tercatat hanya memiliki satu alat transportasi dan mesin, yakni mobil Toyota Kijang Innova G tahun 2012 senilai 75 juta rupiah. Ia tercatat memiliki harta bergerak lainnya sebesar 330 juta rupiah. Selanjutnya kas dan setara kas sebesar 673.409.184 rupiah. Waduh, memang kasus korupsi ini harus ada hukuman yang berat sih. Gimana menurut? Ternyata segitu guys ya kekayaan dari ayahnya Nazlatan Kasuba yang korupsi itu 6,4 M ya kan yang ketahuan. Terus yang 3 M untuk pesen wanita itu gimana nih? Gimana guys kalau menurut kalian ya? Udah jelas kayak begini loh ya rekam jejaknya, citra keluarganya. Mau membunuh citranya Bu Charlie Coanda. Kocak banget. Dendam apa gimana nih ceritanya? Selama lebih dari 2 dekade, keluarga Kasuba sudah menduduki pucuk pimpinan provinsi dan kabupaten di Maluku Utara. Dengan 2 sosok besarnya, Abdul Ghani Kasuba dan Muhammad Kasuba. Sang kakak, Ghani, kemarin dukung Ganjar tuh. Dan sang adik, Muhammad, dukung Anies. Ghani dan Muhammad bagian dari 7 bersaudara anak dari Hasan Kasuba dan Nurul Daud Budo.
Ceritanya terbelah pilihan politik keduanya tuh begini nih. Gani dan Muhammad awalnya terjun ke politik melalui jalur legislatif. Muhammad Kasubah terpilih jadi Bupati Halmahera Selatan selama 2 periode sejak 2005. Lalu yang menang pilkada gantiin dia adalah Bahrain Kasubah. Bahrain adalah anak dari Muhdar Kasubah. Bahrain bertahan 1 periode aja. Jelang pilkada 2020, Bahrain sebenarnya udah deklarasi mau maju, tapi sampai akhir pendaftaran, dukungan partai tidak cukup untuknya. 9 partai termasuk PKS yang sebelumnya menaungi Bahrain usung Usman Basam, yang akhirnya Usman Basam ini nih yang menang. Basam ini adalah Hasan Ali Basam Kasubah, atau yang biasa disebut Basam Kasubah, anaknya Muhammad Kasubah. Waduh. Basam kemudian naik jadi Bupati Halmahera Selatan setelah Usman meninggal pada November 2023. Pertanyaannya kenapa Bahrain nggak diusung PKS di 2020? Karena pada 2018, Bahrain ini pindah ke PKPI. PKPI bersama PDI Perjuangan pada Pilkada 2018 mengusung Abdul Ghani Kasubah tuh sebagai Cagup Maluku Utara. Ghani awalnya menjabat Wakil Gubernur Maluku Utara pada 2008. Lalu 2013 terpilih sebagai Gubernur Maluku Utara. Semuanya lewat PKS. PKS pun udah kasih rekomendasi ke Ghani nih pada awalnya untuk maju Pilkada 2018. Tapi akhirnya batal. PKS pilih Muhammad Kasubah, adiknya Ghani yang tadi, untuk jadi Cagup Maluku Utara. Dan akhirnya terjadilah pertarungan kakak adik berebut kursi Gubernur Maluku Utara. Pertarungan ini menandakan konflik internal di keluarga Kasubah dan internal partai PKS ya di Maluku Utara. Hasil suaranya menunjukkan bahwa Ghani dan Muhammad kalah suara dari Ahmad Hidayat Mus. Tapi setelah sidang MK dan ada pemungutan suara ulang, yang menang akhirnya adalah Abdul Ghani Kasubah. Ghani Kasubah kembali deh jabat Gubernur Maluku Utara dari 2018 sampai akhir 2023. Karena kena OTT KPK dan sidang-sidangnya ini nih yang akhir-akhir ini lagi rame dibicarakan. Nah, memasuki 2024, persaingan para Kasubah ini berlanjut. Di pemilu 2024, anaknya Ghani Kasubah nih, Torik jadi caleg Gerindra di DPR. Nazlatan Ukhra, caleg Gerindra juga DPRD Maluku Utara. Dan Nurul Izzah Kasubah, caleg PKS DPRD Halmahera Selatan. Kalau anaknya Muhammad Kasubah, Kasam, caleg PKS di DPR, dan Mardiah, caleg PKS di DPRD Maluku Utara. Kemudian lanjut di Pilkada 2024. Di Pilkada Halmahera Selatan, berbagai partai ini udah ngasih dukungan ke Bahrain Kasubah. Sedangkan PKS mau majuin Hasan Ali Basam Kasubah. Jadi tampaknya duel Kasubah ini bakal terjadi di Pilkada Halmahera Selatan ya. Kalau lancar nih rekomendasi keduanya. Sedangkan di level Pilgub, PKS mau majuin Muhammad Kasubah. Kalau kamu tahu ada nama keluarga Kasubah lainnya yang belum disebut di sini, kasih tahu lewat komen. Buset guys, ini kita sepil ya bagaimana dinasti keluarganya Kasubah di Maluku Utara. Buset, ternyata emang banyak banget gitu. Sampai-sampai netizen pun juga heran gitu, emang gak ada ya selain Kasubah. Atau karena ini nih ya, karena Bu Shelly Chowanda yang terpilih menjadi Gubernur Maluku Utara, yang mana bukan dari klan Kasubah, jadi seakan-akan dimusuhi begitu. Buat Nazlatan ini yang sangat ngebela banget keluarganya nampaknya, atau mungkin dia sendiri juga punya kepentingan guys. Wah. Gimana nih kalau menurut kalian? Kalau Ibu Gubernur berada di luar daerah, what's the move? Diplomasi politik fiskal gubernur yang gagal total. Dan parahnya lagi, sudah gagal, absen pula. Sebenarnya pemerintah provinsi ini sadar atau tidak? Iya. Anak kecil pergi sekolah dari Cikoko ke Pondok Kopi. Kalau lu ada masalah, rokok kopi. Iya. Pemenang tingkat provinsi, selamat kepada Provinsi Maluku Utara. Hampir di setiap titik masyarakat mengeluhkan soal lambatnya pemerataan. Oh, aku ingat. Ini yang anaknya mantan gubernur yang ngabisin anggaran 3 miliar buat iclik-iclik itu ya? Iya, Pak. Yang diselimutin dengan religius ya. Sekarang lo nggak usah sok mengkritik. Kritik aja dulu saat bapak lo menjabat dulu seperti apa. Nah, iya kan?
Ntar gue gabungin lo sama gubernur gue sini, sama Wayan Koster. Biar jadi satu lo sekalian ya. Pisahnya cuman mengkritik orang yang kerja ya. Bapak moyang lo 3M cuman buat iclik anjir. Parah ya, Pok. Luar biasa Anda. Sambil goyang-goyang ngapain Anda? Dugam. Aduh. Itu SOS. Aduh. Nih guys, bahkan ya netizen aja tuh taunya si Nazlatan ini adalah anak dari Abdul Ghani Kasuba, dari gubernur yang 10 tahun memimpin tapi koruptor, terus meninggalkan utang yang banyak, terus duit 3M cuma buat iclik-iclik doang gitu, nggak lebih. Taunya netizen ya itu doang, sebatas itu doang. Dan sekarang ini nih, dia sok pansos banget pakai namanya Bu Shirley Coanda ya kan? Nih kalau kata netizen nih guys ya, kita bacakan komentarnya. Pejabat publik tapi gak punya etika, janganlah segampang itu mengatakan gagal total. Pertama, dia belum menyelesaikan masa jabatannya karena baru 1 tahun lebih. Kalau ada yang belum direalisasikan, maka masih banyak waktu untuk menyelesaikannya. Yang kedua, kata total itu artinya sama sekali gak ada kerja dan gak ada kemajuan. Cuma mau bilang, matamu picek alias buta. Hatimu kotor, dengkimu tinggi. Wah, ini harus dibersihkan nih kayaknya ya. Kalau cuci muka, jangan cuma mukanya aja mbak yang dibasuh ya kan. Hatinya juga biar bersih ya. Terus netizen yang lain bilang juga nih guys, dia anaknya gubernur terdahulu yang gak pernah bikin maju Maluku Utara. Bahkan Maluku Utara dipegang bokapnya yang korupsi menjadi provinsi tertinggal. Gak malu apa dia bilang kayak begitu? Ya dia kan lagi nyinyirin bapaknya tuh sebenarnya. Izin. Terus ada lagi nih guys ya, anak koruptor komentari kerja gubernur sekarang. Emang bapaknya dulu waktu jadi gubernur apa hasilnya? CK. Dan masih banyak lagi guys komentar-komentar dari netizen nih. Bahkan nih ya kalau kalian sempet kepoin soal Mbak Nazlatan ini, banyak loh yang komentar kayak udah nggak percaya lagi sama mereka, udah nggak mau lagi begitu, udah nggak percaya, jadi mau bangun citra kayak bagaimanapun, bahkan sampai melaporkan Bu Shirley bagaimanapun juga. Rakyat Maluku Utara tuh lebih percaya sama Bu Shirley, lebih cinta sama Bu Shirley. 1 hari kemudian keluar video saya bermain HP ketika Ibu Gubernur sedang menyampaikan pidato. Kayaknya dia punya sentimen pribadi sama gubernur. Waduh. Dia anti kritik banget, pengen bener terus. Orang bapaknya juga anti kritik, gak heran anaknya anti kritik juga. Kau disuruh rapat, malah sibuk main HP. Anda main HP, kenapa Anda menyalahkan orang lain? Kenapa udah jelas-jelas main HP saat sidang penting? Gak terima, buat tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Sampai sini paham kan? Maaf Mbak, gak ada yang belambak, karena Ibu Gubernur dicintai semua orang. Ada rapat penting kok bicara masalah pribadinya, tidak bicara kepentingan rakyat. Introspeksi diri, bukan menyalahkan orang lain. Betul. What's the move? What? Sampai dibikinin lagu guys sama netizen ya kan buat Mbak What's the Move ini. Sudah tahu salah, tapi gak merasa bersalah. Nyebelin banget. Udah salah malah melapor, bukannya memperbaiki diri. Gak pernah gagal bikin jengkel netizen. Artis lo, dia main HP dengan ekspresi ketawa lo. Intinya, kenapa main HP? Lah, dia main HP logo yang disalahkan. Kocak, fungsi dia apa sih? Izin bertanya. Bahasanya kemana-mana, intinya main HP. Udah stop gak? Lu main HP. Intinya itu kocak. Kok bisa dia yang salah, dia yang lapor? What's the move? Dia kenapa sih? What's the move? Main HP ditegur gak mau. Kocak. What's the move? Jawaban dia adalah mengakui dia main HP. Attitude-nya kemana nih orang? Tidak mau salah, tapi pintar menyalahkan. Dia yang main HP.
Please, walau muka pas-pasan, tapi kita tunjukkan lewat attitude dan otak yang baik. Udah gak enak dipandang, belagu lagi ya. What's the move? Aduh, udah mewakili banget nih ya komentar-komentar netizen sampai dibikinin lagu loh. Khusus banget nih buat Mbak Nazlatan. Biar didengerin ya kan, biar introspeksi diri, bukan malah melaporkan, ya kan guys? Hari ini kita tidak mencari siapa yang salah, tidak mencari siapa yang lebih baik, tapi memastikan bahwa apa yang harus kita perbaiki. BPK belanja infrastruktur di tahun 2026 ini sudah 20%, 4 kali peningkatan dari 2025. Artinya 2026 kita punya struktur APBD yang jauh lebih sehat, jauh lebih bermanfaat bagi masyarakat Maluku Utara. Jadi harapan saya perencanaan apakah sudah baik? Belum. Apakah lebih baik? Iya. Tetapi diharapkan administrasi dan tata kelolanya akan jauh lebih baik lagi dari 2025. Karena Maluku Utara sebagai daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia harus dibarengkan dengan akuntabilitas yang tinggi dan investasi yang besar, harus dibarengkan dengan tata kelola yang baik, serta pembangunan yang cepat dibutuhkan pengawasan yang kuat dan tepat. Kepercayaan masyarakat harus kita jaga melalui integritas yang nyata. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, BPK, aparat pengawasan, dunia usaha akademis, media, dan masyarakat menjadi kunci untuk memastikan bahwa setiap kebijakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Maluku Utara. Izinkan saya menutup dengan satu penegasan bahwa hari ini kita tidak mencari siapa yang salah, tidak mencari siapa yang lebih baik, tapi memastikan bahwa apa yang harus kita perbaiki. BPK telah memberikan arah yang sangat jelas, DPRD telah menjalankan fungsi pengawasannya dengan sangat baik, dan pemerintah Provinsi Maluku Utara siap bekerja, berbenah, dan membuahkan hasilnya. Karena pada akhirnya rakyat tidak menilai berapa banyak laporan yang kita buat, tetapi seberapa baik amanah mereka kita jaga, dan seberapa besar manfaat yang mereka rasakan dari setiap rupiah APBD Provinsi Maluku Utara yang kita kelola. Mari kita jadikan pemeriksaan ini sebagai momentum untuk memperkuat integritas, mempercepat reformasi birokrasi, dan menghadirkan pemerintahan yang semakin bersih, efektif, dan dipercaya oleh seluruh masyarakat Maluku Utara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adem banget guys. Ini nih jawabannya Bu Shirley Chowanda ya. Walaupun adem tapi menohok banget gitu. Bu Shirley Chowanda sudah menegaskan kalau ini tuh bukan soal siapa yang paling benar atau juga siapa yang salah, tapi adalah fokus untuk membangun Maluku Utara. Lagian juga si Nazlatan ya kagak jelas kerjanya gimana. Dia ngomongin soal pribadi di sidang DPR kayak orang penting banget gitu dia. Kocak. Ketika saya sekarang sudah menjadi gubernur, saya cukup banyak dikenal oleh orang, saya mendapatkan cukup banyak pujian, tapi kemudian saya menyadari semua ini bukan karena saya, semua ini karena Tuhan. Saya tadinya cuma ibu rumah tangga, sama seperti semua ibu-ibu di sini. Kita mengurus anak setiap hari, mengurus suami setiap hari. Pergumulan saya sama dengan ibu-ibu di sini. Dan ketika saya dipercaya menjadi gubernur, percayalah, saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Tetapi kemudian saya punya Tuhan yang selalu bersama dengan saya. Nih, Bu Shirley aja tuh ya tetap rendah hati gitu, walaupun beliau sekarang ini menjabat sebagai gubernur gitu ya. Bahkan punya titel gubernur terkaya di Indonesia gitu. Bu Shirley Chowanda gak sombong gitu, gak merasa sok iye gitu di hadapan pembenci-pembencinya. Ini bahkan sangat rendah hati banget loh. Baik itu di hadapan pembencinya maupun juga ketika berhadapan dengan orang yang suka memuja-muji dirinya juga, guys. Pertama, Ibu Gubernur, saya selalu menyampaikan di depan Wakil Gubernur berulang kali, kita harus mengetahui permasalahan yang ada di Maluku Utara, yaitu permasalahan lingkungan yang diakibatkan oleh ekonomi ekstraktif.
juga selain dari situ, kita juga harus mengetahui bahwa di wajar tanpa kecualian laporan kita, ada juga masyarakat yang memperjuangkan tanah adat mereka dan tanah mereka yang kemungkinan dengan industri. Maka dari situ saya mengingatkan kali ini Ibu Gubernur, tidak mungkin kami melakukan, yang melakukan ini adalah Kepala Gugus Tugas Reforma Agraria, agar Ibu Gubernur mampu mengatensi hal-hal lahan dan masalah-masalah lingkungan ini kepada pemerintah pusat, agar masyarakat ini mendapatkan solusinya bagaimana di lapangan itu seperti apa.